Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Yuk bantu channel ini agar dapat berkembang jauh lebih baik lagi dengan cara klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solih dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Lama sekali kita tidak bertemu dalam pembelajaran online kita. Nah, hari ini Alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan yang ke-11. Artinya kita sudah menjalankan 11 hari berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana puasa kalian? Semoga puasa kalian lancar ya, tidak ada yang bolong satupun. Dan bagaimana tilawah kalian? Semoga tilawahnya tetap lancar ya. Ada yang sudah sampai juz 11? Masya Allah, mantap. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Tapi seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita keberkahan dan kefahaman ilmu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang masalah lingkungan. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak sekali hal tentang lingkungan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan lingkungan kita. Nah, ada beberapa dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu terhadap alam atau lingkungan, akan ada dampak positif dan negatifnya. Hari ini kita akan belajar tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Ya, pencemaran udara adalah proses di mana udara yang ada di sekitar kita sudah tidak lagi segar. Artinya, udara yang ada di sekitar kita sudah tercemari oleh zat-zat berbahaya. Misalnya, dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap-asap yang lainnya. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, dari asap kendaraan tadi, ataupun asap yang lainnya, adalah berkurangnya kadar oksigen yang ada di bumi, dan menipisnya lapisan ozon. Apa sih lapisan ozon? Jadi, bumi kita diliputi oleh beberapa lapisan, salah satunya adalah lapisan ozon. Ketika lapisan ozon itu menipis, maka akan membahayakan kehidupan manusia. Nah, kita berada di kota Jakarta yang tingkat polusi udaranya sangat tinggi. Maka ketika kita bepergian keluar rumah, hendaknya kita melakukan pencegahan untuk penyakit-penyakit yang bisa menyerang pernafasan kita. Karena ketika udara akan berhubungan dengan pernafasan. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan masker ketika bepergian. Tidak hanya ketika wabah saja, tapi ketika tidak ada wabah pun kita harus menggunakan masker. Gunanya untuk menyaring udara yang akan masuk ke tubuh kita. Nah, itu adalah satu, yaitu pencemaran udara. Contohnya seperti ini. Nah, pencemaran yang seperti inilah yang menyebabkan oksigennya berkurang dan lapisan ozonnya menipis. Maka, seperti yang kemarin, gunakan kendaraan umum sebagai alternatif pencegahan pencemaran udara. Atau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi ya, di atas tanah. Apa yang menyebabkan pencemaran tanah? Disebabkan karena kita membuang bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang tidak dapat diserap oleh tanah. Misalnya sampah plastik atau sampah styrofoam dan sampah-sampah yang lainnya, sampah anorganik. Nah, ini akan mencemari tanah sehingga tanahnya tidak lagi menjadi subur. Yang harus kita lakukan adalah mencegah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang bahan-bahan kimia ke tanah. Seperti air bekas cucian, deterjen. Nah, air bekas deterjen itu mengandung unsur kimia sehingga tidak baik untuk kesuburan tanah. Maka jangan langsung dibuang. Sebaiknya kalian menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Apa yang akan terjadi ketika pencemaran tanah itu terjadi? Nah, pencemaran tanah jika terlalu parah akan menimbulkan tumbuhan akan mati. Ketika tumbuhan-tumbuhan mati, maka akan banyak hewan yang kekurangan
Ya, kekurangan bahan makanan karena banyak hewan yang memakan makanan dari tumbuhan. Dan kita sebagai manusia pun akan dirasa dirugikan karena makanan kita mayoritas yaitu dari tanah. Ya, jadi tanah ini sangat bermanfaat bagi manusia sehingga kita harus jaga kelestariannya jangan sampai tercemari. Kalau tercemari, maka makanan-makanan yang kita makan otomatis juga akan tercemar dan itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Maka jaga lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan membuangnya sembarangan. Dan jaga ekosistem tanah dengan cara memberikan pupuk-pupuk organik atau memberikan unsur hara, meningkatkan unsur hara tanah sehingga tanah akan tetap subur. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran air. Kita sudah bahas betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia. Kalau kalian lupa, silahkan cari videonya di channel ini. Nah, air sangat penting. Maka kita harus jaga kelestarian air dengan cara tidak membuang bahan-bahan kimia ke sumber air. Kita lihat, ini adalah contoh Kali Ciliwung. Apakah kalian mau meminum air Kali Ciliwung? Nah, pasti kita tidak mau. Karena apa? Karena Kali Ciliwung sudah tercemari oleh bahan-bahan kimia berbahaya, baik dari pabrik maupun dari sampah rumah tangga, misalnya deterjen, minyak, dan bahan-bahan kimia lainnya. Nah, itu akan membahayakan ekosistem yang ada di dalam air, sehingga air menjadi rusak dan tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan hewan pun ketika mengkonsumsinya pun akan berbahaya. Maka kita penting sekali untuk menjaga ekosistem air dengan cara tidak membuang bahan kimia ke sumber air dan tidak membuang sampah ke sumber air. Karena itu sangat membahayakan ekosistem air. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi. Karena kita sebagai khalifah fil ard, artinya kita menjadi khalifah di bumi. Tidak boleh seorang khalifah atau pemimpin merusak apa yang sudah Allah ciptakan. Maka kita jaga ekosistem air dengan cara tadi, tidak membuang sampah di sungai. Hal kecil yang kalian lakukan akan berdampak besar pada lingkungan kita, khususnya di ibu kota Jakarta. Mau kan ibu kota Jakarta, sungainya, Kali Ciliwungnya seperti ini? Pasti segar sekali ya, pasti kita akan berlama-lama bermain di dalam sungai. Kalau yang seperti ini, pasti kita males mau bermain di sungai. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara, ya tentu saja berkaitan dengan indera pendengaran. Artinya, pencemaran suara ini seperti halnya suara-suara bising yang mengganggu kita sebagai manusia. Contoh, suara musik yang terlalu kencang, suara kendaraan yang bising, suara kereta api, dan suara-suara mesin-mesin yang lainnya. Nah, mesin-mesin yang dihasilkan itu akan menghasilkan pencemaran suara. Tentu kita tidak nyaman ketika kita bertempat tinggal di pinggir jalan dengan banyaknya kendaraan yang lalu lalang. Suara-suara yang dihasilkan itulah yang dinamakan pencemaran suara. Nah, ketika kita bertetangga pun jangan sampai kita melakukan pencemaran suara. Artinya kita menyetel musik kuat-kuat sehingga mengganggu kenyamanan tetangga. Itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam Islam pun tidak diperbolehkan mengganggu tetangga. Nah, pencemaran suara ini sangat berbahaya buat kesehatan manusia. Yang pertama, kita akan susah tidur. Yang kedua, stres, kita akan merasa stres. Lain kalau kita tinggal di desa, lain kita kalau kita tinggal di daerah pedesaan, pegunungan yang lebih nyaman, tidak bising, tidak berisik, maka kita akan lebih rileks. Tapi kalau kita tinggal di perkotaan, yang terjadi adalah kita menjadi stres dan mudah marah, darahnya tinggi, dan lain-lain. Maka kita perlu menjaganya, jangan sampai kita melakukan pencemaran lingkungan tersebut. Ya, sekian video pembelajaran hari ini tentang pencemaran lingkungan. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya tentang pembelajaran-pembelajaran tematik kelas 4 SD. Selamat belajar di rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja, dan tetap stay at home. Jaga kesehatan dan jaga ibadahnya selama bulan Ramadan. Semoga Ramadannya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.